Ya pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita lanjutkan Pak Kiai, ini ada pertanyaan yang menarik sebenarnya terkait saksi nikah. Ya. Ada pertanyaan bahwa apakah perempuan boleh menjadi saksi nikah? Setahu dan sependek pengetahuan saya memang tidak boleh. Tapi muncul kan beberapa mungkin pendapat yang lain, seperti apa Pak Kiai? Dan pengetahuan Mila itu benar. Oh oke. Karena kebenaran itu Mila bisa kita dapatkan dari guru atau kita bisa dapatkan dalam fakta keseharian Oke, kita. siap. Rasanya Mila punya persepsi seperti itu. Karena selama hadir pada acara akad nikah, Iya, kita tidak tidak pernah mendapatkan ada wanita yang menjadi saksi dalam pernikahan. Dan itu berlaku hampir di semua negara muslim. Saya melihat itu di Arab Saudi, saya melihat itu di Syria, saya melihat itu di Mesir, saya melihat di banyak negara muslim itu selalu laki-laki. Selalu laki-laki. Oleh karena itu, persepsi yang benar itu kan memang dibangun dengan pengalaman yang Iya, panjang, betul. dan itu dilakukan dalam bahasa usul fikih namanya mutorid. Mutorid. Mutorid itu berlaku umum. Oke. Jadi ketika ada sesuatu yang sudah berlaku umum bertahun-tahun, itu boleh dijadikan Jadikan dalil. hukum, oke. Karena logikanya begini, seandainya boleh, mengapa tidak ada yang mempraktekkan itu? Sekali saja dalam hidup kita nggak pernah dengar. Nah, pengetahuan yang berbasis ini, kemudian Mila hari ini melakukan cross check kepada saya. Iya. Maka cross check itu akan bertemu dengan pandangan mayoritas ulama yang mengatakan bahwa saksi dalam pernikahan itu dipersyaratkan laki-laki. Iya. Oke. Ya. Jadi tidak boleh perempuan itu menjadi saksi dalam akad nikah. Akad nikah. Ya. Tapi di beberapa case, kalau misalnya saya pernah baca di Quran memang boleh perempuan itu menjadi saksi, tapi Iya. misalnya menggantikan laki-laki, tapi jumlahnya Menggantikan laki-laki atau perkara yang memang laki-laki misalnya. tidak Oke. tahu. Nah, itu kita harus bedakan, Mila. Bagaimana dengan saksi ketika jual beli? Iya, misalnya Jual beli muamalah. ketika persaksian itu kan hukumnya sunnah, Oh, tidak wajib. iya, Gitu. betul. Karena kalau wajib ya setiap jual beli harus ada saksinya. Ya, betul. Nah, oleh karena itu agama ringan. Syarat persaksiannya itu harus laki-laki. Kalau mau diperpanjang jawaban saya, ini karena bias gender. Iya. Jangan ada persepsi, kenapa kok harus laki-laki, kenapa tidak boleh perempuan. Terus yang terbayang adalah superioritas laki-laki atas Iya. perempuan. Ini nggak ada kaitannya dengan IQ. Ini hanya peradaban yang dibangun oleh Islam. Islam menghendaki peranan itu ada di tangan laki-laki. Bukan berarti ini menjadi dalil bahwa laki-laki lebih hebat daripada perempuan. Kenapa? Karena dalam beberapa kasus Rasulullah juga keluar dari pakem ini. Misalnya, ketika bukti perselisihan, saksi perselisihan, maka agama mengatakan saksinya harus 2 orang. Iya. Tapi Rasulullah pernah menerima persaksian dari satu orang. Oh, oke. Dan orang ini bukan orang yang terkenal hebat di masa Rasulullah. Oke. Seandainya Tapi beliau hari terima. itu Sayyidina Abu Bakar yang tampil, bisa jadi Rasulullah akan, mana Sayyidina Umar, bersaksilah berdua. Tetapi ini Rasulullah ya menerima persaksian orang ini sehingga disebut dalam sirah nabawiyah ini dzus syahadataini, orang yang bersaksi seorang diri, tetapi diterima oleh Nabi dengan 2. Karena orang ini menunjukkan keimanannya kepada Rasulullah. Jadi Rasulullah itu bertransaksi di pasar, Rasulullah sudah bayar, tetapi pedagangnya ini karena memang bukan orang Islam, itu mengingkari. Oke. Bayar Nabi baru pergi. Kata Nabi, kan saya sudah bayar. Kata orang tadi, enggak, saya belum bayar. Kata Rasulullah, man yashhadli, siapa yang mau mendukung saya? Semua orang waktu itu karena memang tidak melihat atau mereka tidak memenuhi kuota yang 2 tadi. Okay. Tiba-tiba satu orang sahabat ini mengatakan, yakin. saya ya Rasulullah, saya bersaksi bahwa engkau sudah membayar, saya lihat. Kata Nabi, kurang. Satu orang lagi mana? Kata orang tadi, kalaupun tidak ada orang yang membantu saya, tapi saya tidak pernah menyaksikan kejujuranmu ya Rasulullah. Gitu. Jadi atas dasar rasa iman itu tadi ya Pak Kiai. Iya. Maka semenjak itulah Sayyidina Huzaimah itu disebut dzus syahadataini. Dia syahadah satunya ini diakui oleh Nabi karena kecerdasannya. Masya Allah. Di situ. Jadi tidak kemudian kita katakan ini kecerdasan logika, kecerdasan IQ. Ini adalah kecerdasan dalam beriman dan membela Nabi. Masya Allah, Jadi menarik. ketiga itu para pemirsa jangan lagi pernah, oh kalau saksi nikah itu harus laki-laki, berarti
laki-laki itu lebih hebat dari perempuan. Tidak. Karena kehebatan yang ingin ditunjukkan oleh Islam itu di banyak sisi kehidupan. Ada perempuan yang jauh lebih hebat dari laki-laki pada aspek tertentu, dan ada laki-laki yang Allah tempatkan di sana. Ini adalah bangunan ideal yang diinginkan oleh agama. Boleh jadi orang lain punya pandangan lain, ya enggak apa-apa. Tapi pandangan yang diturunkan oleh syariat fikih ini yang dipahami oleh mayoritas ulama seperti itu. Sekalipun ada ulama lain, walaupun minoritas, itu menggunakan logika. Logikanya gimana, Mila? Persaksian itu disyaratkan 2 orang laki-laki. Atau ini dipenuhi kuotanya nih. Ada yang mensyaratkan kalau tidak 2 laki-laki, maka harus 4 perempuan. Ada yang mensyaratkan harus laki-laki yang 1. Yang 1 boleh perempuan, jadi bertiga. Nah, itu ada variabel hukumnya. Tetapi saya sedang bercerita hukum yang diyakini oleh mayoritas ulama tidak menghendaki dan membolehkan perempuan menjadi saksi nikah. Oke, paham. Masih soal pernikahan Pak Kiai, kemarin ada pertanyaan yang juga muncul sebenarnya. Case misalnya peran wali nikah. Iya. Misalnya ada anak yang menikah, tapi sebenarnya anak ini memang kemudian lahir di luar nikah ya. Di luar nikah zina. Di luar zina misalnya. Bukan nikah Bukan siri. karena nikah siri ya. Itu wali nikahnya memang tidak boleh ayah kandung. Tidak boleh ayah kandung. Secara syariat memang Secara tidak syariat tidak boleh. Karena dia tidak ada ikatan hukumnya. Jangan orang bertanya, loh itu kan anaknya. Saya mohon maaf dengan bahasa yang lebih vulgar, itu benih laki-laki tadi yang ditanamkan pada rahim ibunya kan. Loh, kalau begitu semua orang berzina juga melakukan itu. Gitu. Bedanya nikah dengan zina apa? Jadi menjaga perbuatan hukum. Konsekuensi hukum dan tanggung jawab hukum itu dibuktikan dengan adanya akad. Tanpa akad itu bukan kejadian hukum, itu bukan peristiwa hukum terkait dengan pernikahan. Jadi secara nasab si anak perempuan ini kemudian tidak lepas. bernasab kepada bapaknya. Kepada ibunya. Iya, karena nasab itu kan akan ada dari pernikahan yang sah, gitu loh. Ini pernikahannya kan tidak ada, karena ketiga dia ada di rahim ibunya tidak dibarengi dengan adanya ikatan pernikahan. Gitu. Menarik ya. Jadi memang kemudian yang menikahkan harus wali. Wali hakim. Tapi memang perlu tahu juga wali hakim sebenarnya sejarahnya seperti apa ya Pak Kiai? Iya. Jangan sampai tidak tahu gitu. Dan tidak boleh juga gitu loh. Misalnya nih ya, tiba-tiba kan banyak tuh di beberapa kebiasaan itu kadang-kadang yang menikahkan tuh guru. Kayak saya sering banget tuh disuruh menikahkan santri saya gitu, mau menikah. Nah, orang tuanya kan bisa memberikan hak wakalah. Saya wakilkan ya Pak kepada Bapak untuk menikahkan anak saya. Seperti itu? Oke. Kalau dia seperti itu nggak sah. Kenapa? Karena kan dia tidak punya hak perwalian. Bagaimana dia menyerahkan hak itu kepada saya, sementara hak itu tidak dia miliki. Gitu. Paham. Jadi yang harus menyerahkan kepada saya, ini otomatis Mbak Mila. Jadi anak perempuan tadi itu tanpa memohon kepada peradilan agama, memang walinya itu ya hakim. Wali hakim sebenarnya. Gitu. Tanpa harus kalau memberikan nanti yang mau wakalah, menikahkan itu adalah saya, maka yang menyerahkan itu bukan ayahnya, tapi hakim tadi. Pak Faiz tolong nikahkan orang yang sudah saya walikan dan saya ingin yang menikahkan itu Bapak. Boleh, karena saya mendapatkan hak itu dari orang yang memiliki hak tersebut. Hak tersebut. Kalau yang memang nggak memiliki hak ya sebenarnya nggak perlu secara hukum sudah. Itu juga kemudian sebenarnya menjadi sebuah gambaran bahwa Islam tuh betul-betul menjaga ya Pak Kiai. Iya, nasab. Kalau untuk impactnya terhadap waris juga. Pasti. Jadi impact terhadap waris, terhadap nafkah. Nafkah. Itu banyak sekali impactnya. Kalau kemudian itu jadi sebuah justifikasi, oh ya udahlah, saya nggak perlu nafkahin anak saya karena misalnya itu. Karena memang bukan anaknya secara fikih gitu. Secara fikih ya, tetapi walaupun pengadilan boleh menghukum. Tapi itu dia memberikan nafkah atas hukuman, konsekuensi atas kejahatan dia. Maka dia diberi tanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada apa yang dilahirkan oleh pasangan dia yang tidak melalui ikatan pernikahan. Luar biasa. Jadi iya, itu konsekuensi yang ada dan pemirsa jangan pernah itu terjadi dalam hidup kita. Jangan sampai. Karena itu akan menjadi beban panjang di kemudian hari. Anda bisa bersembunyi itu bertahun-tahun, tapi saat nanti anak perempuan yang lahir dari hubungan seperti itu mau menikah, cepat atau lambat memang harus
mimpi buruk masa lalu itu pasti akan terkuak. Dan memang harus lebih baik jujur ya supaya Iya. secara Iya. Islam juga Iya. sebenarnya sah juga. Dan beresiko juga kan, Oke. dia akan kehilangan kepercayaan dari anak perempuan yang selama ini mengaguminya. Dia tidak pernah tahu bahwa di masa lalu ayahnya melakukan hal-hal yang tidak ingin dilakukan juga oleh anak itu. Walaupun atas nama menutupi aib sendiri Pak Kiai. Iya. Jadi memang Oh, harus kalau harus kalau menutup aib itu lain bahasannya. Oke, Bisa oke. saja kan dengan trik tertentu itu ditutup aibnya. Tetapi pada persoalan Perwaliannya tidak boleh bisa. main-main. Jadi Oke. bisa saja si ayah langsung menjelaskan itu kepada hakim pengadilan agama bahwa memang saya bukan bapaknya secara Secara agama fikih, iya. dan secara hukum karena memang saya tidak terikat dengan ikatan pernikahan dengan ibunya. Tetapi di mengibarkan anak ini tolong lakukan pernikahan itu. Saya akan bilang kepada anak saya akan lebih bagus kalau yang menjadi wali itu penghulu wali karena bapak nih belum benar-benar juga lah agamanya ingin Oke. orang yang baik. Itu bagian dari itu tidak treatment masalah. tersendiri ya. Oke, Masya Allah Pak Kiai, terima kasih banyak atas Baik. ilmunya hari ini. Begitu banyak poin yang saya dapatkan, mudah-mudahan juga bisa memberikan manfaat bagi Anda pemirsa. Sehat selalu Pak Kiai. Amin, amin. Jazakallah khair pemirsa. Tidak terasa saya sudah jumpa kita kali ini dalam program Gapai Kemuliaan. Semoga kajian hari ini membawa manfaat dan menjadi wasilah bagi kita semua untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik dan yang jauh lebih bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah senantiasa mudahkan kita semua dalam menuntut ilmu agama. Saya Mladia Rahma dan juga Kiai Haji Muhammad Faiz undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.